Halo teman-teman sekalian, selamat sore. Saya Adrianus Meliala. Terima kasih telah join di Forensic Talk sesi kedua. Sore Forensic Talk ya. Talk. Kita sekarang sedang menunggu tamu nih, Pak Frans, Dr. Frans Asisi dari Fakultas Ilmu Budaya untuk kemudian bersama-sama kita dalam rangka Forensic Talk, yakni membicarakan soal apa sih yang namanya pasal karet, ya, pasal karet di Undang-Undang ITE. Gitu. Tentu pendekatannya bukan dari hukum, bukan dari sosiologi, tapi dari pendekatan forensik. Selamat sore semuanya, terima kasih bisa join. Halo, nah ini Pak Fransia sudah hadir nih. Halo Pak. Selamat siang Pak, sore. Selamat sore. Baik, ya. Kita mulai aja Pak ya. Ya baik Pak, oke. Baik, Pak Frans Asisi dan juga para pendengar, para follower dari IG Pusat Forensik Reintegrasi UI. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore ini kita akan ngobrol tentang satu isu ya, isu yang sekarang lagi rame nih, yakni soal Undang-Undang ITE dan indikasi bahwa ada pasal karet. Ngomong-ngomong sebelum masuk ke soal pasal karet, itu kira-kira Pak Frans sudah pernah baca Pak mengenai beberapa pasal yang dikatakan sebagai pasal karet itu, Pak Frans? Sudah Pak, saya dari kemarin sudah lihat-lihat gitu ya. Lalu ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan itu. Cuma mereka kan menulis dari segi hukum ya. Nah, saya akan melihatnya dari segi bahasanya, begitu, seperti itu. Nah, ketika Bapak membaca beberapa hal yang dikatakan sebagai karet, apa sih sebetulnya yang kurang lebih dari segi bacaan Bapak mengenai apa yang disebut sebagai karet itu? Apa itu Pak? Itu. Silakan Pak. Ini, pertama mengenai karet itu ya, pasal karet, saya baca beberapa tulisan. Ada yang mengatakan ada semacam kesengajaan dari pihak pembuat undang-undang supaya ada pasal-pasal tertentu atau bagian tertentu dari undang-undang itu yang bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini penafsirannya. Jadi bukan suatu kebetulan, tetapi juga ada semacam kesengajaan. Dan mengenai hal itu bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya terjadi sekarang dalam sejarah undang-undang kita itu, ya, baik pada masa Belanda maupun di negeri lain, pasal-pasal seperti itu ada, ya, ada dan yang menimbulkan tafsiran. Nah, salah satu hal yang menyebabkan perlunya ahli bahasa juga dalam berbagai untuk mengatasi masalah-masalah dalam persidangan, dalam kasus-kasus itu adalah karena bahasa undang-undang itu bukan bahasa yang biasa gitu ya, bukan bahasa atau dengan kata lain bukan bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Nah, termasuk pasal karet itu jadi menimbulkan ketidakmengertian dari masyarakat biasa atau membingungkan masyarakat biasa sehingga diperlukan pengacara, ahli bahasa, ahli hukum gitu ya untuk menafsirkan itu. Jadi begitu Pak Adri. Tunggu, jangan jauh-jauh dulu Pak, nanti kemudian pendengar kita malah jadi bingung nih. Artinya kan begini Pak, bahwa kalau begitu, Bapak tadi mengatakan bahwa ada kemungkinan adanya multi interpretasi Pak ya, mungkin dalam satu kalimat, atau ada pemahaman yang berganda dalam satu kalimat, dalam satu kata gitu,
sehingga kemudian Betul. disebut sebagai karet gitu ya. Nah, bukankah bahwa dalam konteks berbahasa membuat pemahaman yang berganda, pemahaman yang multitafsir itu sendiri sebetulnya sesuatu yang nggak terhindarkan, Pak. Sehingga apakah lalu semua disebut sebagai karet, Pak? Gimana, Pak? Sebenarnya dalam bahasa sehari-hari itu penggunaan tafsiran ganda itu merupakan bagian dari budaya, Pak Adri. Oke. Jadi Ya. tidak dalam budaya kita misalnya ada berbagai macam cara untuk mengungkapkan sesuatu, termasuk misalnya untuk mengungkapkan kemarahan misalnya. Tidak harus dengan memaki gitu ya, tetapi dengan kata-kata yang halus gitu ya, yang biasa, tetapi kalau dimengerti oleh orang yang jadi sasaran kemarahan itu, dia akan merasa bahwa saya dimarahi seperti itu. Ya. Pak Frans, jadi salah satu hal misalnya yang disebut sebagai karet itu adalah bahwa soal siapa yang boleh mengadu. Jadi ketika ada satu postingan di media sosial kah atau di televisi kah, maka kemudian lalu diasumsikan bahwa yang boleh mengadu itu tidak harus orang yang menjadi korban dari kata-kata itu, tapi boleh siapa saja. Itu yang kemudian dikatakan sebagai karet. Nah, apakah itu sudah masih masuk dalam konteks berbahasa, Pak? Dari segi konteks berbahasa kan seharusnya undang-undang itu jelas, lengkap ya, sesuai dengan maksudnya sehingga tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Seperti tadi yang Pak Adri katakan mengenai siapa yang seharusnya mengadu gitu. Seharusnya di situ di dalam pasal-pasal itu kita tahu ada pasal delik aduan dan delik pelaporan ya Pak ya, seperti itu ada delik dua biasa, itu. Pak. Delik biasa disebut delik aduan dan delik biasa. Ya. Delik aduan dan delik biasa gitu, seperti itu. Nah itu kalau tidak diatur maka seperti yang terjadi sekarang gitu ya. Nah pihak aparat juga bingung istilahnya menghadapi hal seperti itu gitu. Jadi misalnya ada yang mengatakan kenapa bukan presiden sendiri yang mengadu gitu misalnya. Kenapa bukan si A sendiri yang mengadu gitu. Kok orang lain yang mengadu seperti itu. Iya. Ada pula misalnya yang disebut sebagai pasal karet itu adalah soal susila, Pak. Susila. Jadi ya betul. Diasumsikan bahwa dengan pasal itu belum cukup mengacu mengenai apa itu perbuatan asusila tersebut, siapa betul. Yang jadi korbannya, dan sekaligus juga bagaimana upaya mendapatkan penegakan hukum dari konteks susila tersebut. Nah, ya, bayangkan Pak, apakah untuk susila saja lalu kemudian harus dibuat sejelas itu, Pak? Kan bukankah sudah ada konsensus dalam rangka berbahasa mengenai susila misalnya? Kalau kita mengikuti konsensus saja, maka tidak ada kepastian di situ, tidak ada kepastian sehingga bisa terjadi adalah justru korban yang jadi yang menjadi sasaran dari yang menjadi korban juga gitu, seperti itu. Nah, tetapi mengenai masalah susila itu kan seharusnya harus jelas betul di dalam penjelasan itu kan undang-undang itu setiap pasal itu ada tentang penjelasannya juga. Seharusnya didefinisikan dengan jelas yang disebut susila dalam pasal ini apa gitu. Ya, jadi misalnya atau mencemarkan nama baik misalnya. Yang disebut mencemarkan itu apa? Apakah hanya mengatakan si A lebih baik daripada si B gitu ya? Kok kamu pilih si B gitu? Kan si A lebih baik gitu. Nah, seperti itu misalnya. Sekelas kamu kok bisa mengambil si B? Nah itu kan bisa saja ada yang mengatakan ya itu
apa namanya merendahkannya apa gitu ya. Jadi atau opini gitu Pak. Misalnya ada orang mengatakan ini tidak adil gitu. Ya, ini tidak adil atau ini serampangan. Nah, ada yang mengadukan hal-hal seperti itu. Dalam pengalaman saya, kata-kata seperti itu bisa jadi bagian dari apa namanya aduan seseorang yang mengatakan, oh berarti dia menyalahkan saya gitu. Menyalahkan, tidak setuju, itu menjadi bagian yang tidak jelas karena menjadi susah ya, karena tidak diatur dengan jelas, dengan tegas dalam pasal-pasal itu. Iya, iya. Gitu. Jadi dalam hal ini nampaknya dari sudut pandang disiplin Bapak, disiplin linguistik, memang menghendaki hal yang kurang lebih sama juga dengan dunia hukum Pak ya, yakni membuat satu kalimat yang tegas, tidak multi interpretasi, gitu Pak ya? Betul. Ya. Jadi kalimatnya harus apa namanya? Kalau di pasal itu tidak dijelaskan, misalnya, tetapi di dalam penjelasan itu seharusnya lebih jelas gitu, dibuat bahwa yang dimaksud dengan misalnya kata tertentu di situ apa saja, kategorinya apa, itu harus jelas ya. Karena nanti kalau tidak maka bisa ditafsirkan bermacam-macam. Misalnya susila itu kalau orang memakai baju renang lalu diposting di Facebook gitu, itu kan menyebar apa namanya dari konteks tertentu itu sudah apa namanya termasuk melanggar susila gitu, karena tidak sesuai dengan budaya timur gitu misalnya, itu bisa saja gitu. Nah, karena itu tidak dibatasi dengan baik, maka apa namanya hal-hal itu bisa masuk saja, padahal ya apa namanya hal itu hal wajar gitu dalam kehidupan kita ya. Pak Fran, saya mau pindah dulu ke aspek yang lain Pak. Begini, baik, Bapak kan di Indonesia dikenal sebagai yang membidangi forensik linguistik. Wah, ini barang apa nih forensik linguistik ini? Nah, ini kira-kira Bapak bisa jelaskan Pak dalam beberapa kalimat apa itu Pak, bidang itu? Silakan Pak. Jadi forensik linguistik itu ilmu bahasa ya Pak, ilmu berkaitan dengan bahasa. Nah, di dalam linguistik itu ada yang disebut apa namanya bidang-bidang pokok bahasa linguistik seperti semantik ya, mengenai makna, sintaksis, mengenai kalimat gitu ya, dan lain-lain. Tetapi ada di samping bidang intinya itu ada bidang terapannya Pak. Nah, linguistik forensik itu termasuk bagian bidang terapan dari bidang linguistik gitu. Nah, bidang terapan yang membidangi apa? Nah, ini sebenarnya muncul secara resmi istilah itu sekitar tahun 70-an ya. Tetapi kasusnya yang pertama itu tahun 60-an ya, ketika seorang ahli bahasa, seorang linguis itu bisa mengungkap Pak suatu putusan yang telah dieksekusi, yaitu hukuman mati terhadap seseorang, dan ketika dia membuka lagi berkas-berkas tanya jawab polisi, berita acara dari tersangka terpidana itu dan sudah dihukum mati, dia bisa membuktikan dengan jelas bahwa pengakuan lisan dari si pengakuan dari si yang sudah dihukum mati itu berbeda. Ada perbedaan antara dua jenis di dalam berita acara. Lalu dia membuktikan jangan-jangan yang satunya dibuat oleh polisi gitu. Jadi berbeda bentuknya. Nah, akhirnya di perkara itu dibuka lagi di pengadilan dan dia dibebaskan, tapi sayangnya sudah meninggal. Dan pelaku yang sebenarnya akhirnya tertangkap. Nah, sejak itulah linguistik forensik itu sebenarnya mulai tumbuh gitu ya, menjadi suatu kajian dan sekarang berkembang dengan sangat pesat sampai untuk perkara korupsi pun Pak itu bisa ya. Jadi saya sendiri kaget misalnya ketika saya dipanggil ke KPK gitu ya. Saya bilang untuk apa gitu. Jadi hanya mau ditanyakan gini Pak Adri, ini kalimat aktif atau kalimat pasif? Saya jawab ini kalimat pasif, ini kalimat aktif.
Terus kalau kalimat aktif maksudnya bagaimana? Jadi percakapan telepon antar koruptor itu, aktif itu berarti dia yang mengatakan, lalu makna dari hanya itu. Lalu saya tanya, kenapa ditanyakan ini? Kami mau membuktikan bahwa yang punya aktif untuk korupsi itu siapa? Apakah dia diberi atau dia yang meminta gitu, Pak Adri? Ternyata kuncinya di kalimat aktif dan pasif. Hal-hal kecil seperti itu, Pak Adri. Kalau misalnya tadi Pak, kembali ke kasus yang Bapak tadi ceritakan, ya Pak ya, bahwa untuk mengetahui apakah pengakuan itu adalah pengakuan langsung atau pengakuan yang ditulis orang lain, itu tahunya dari mana Pak? Apakah ada dari rasa bahasanya, pilihan kalimatnya, diksinya atau apa Pak? Mungkin Bapak bisa kasih sharing kepada kami, kepada kita semua. Silakan Pak. Kalau bukti tertulis Padri itu bisa diteliti dari berbagai aspek. Yang pertama dari pilihan kata atau diksinya itu bisa. Yang kedua dari struktur kalimat. Jadi yang tadi yang saya katakan kasus pertama itu dia melihat struktur frasa saja. Struktur frasa dan struktur klausa dari pengakuan-pengakuan di BAP itu. Kalau dia melihat ada perbedaan yang sangat jelas gitu. Nah, akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia tidak mengaku sebenarnya, sampai akhir dia tidak mengaku, tetapi karena ada BAP, di dalam BAP itu ada kata-kata yang lain, lalu dia mencurigai ini polisi yang buat pengakuan seperti ini. Jadi ternyata para ahli linguistik forensik itu menyadari begini, Pak Adri, seperti sidik jari, itu ada pernyataan dalam linguistik forensik, seperti sidik jari, bahasa kita juga itu unik setiap orang, begitu. Sehingga kita bisa membuktikan, kita bisa menentukan bahwa ini bahasa si A atau bahasa si B. Ya, jadi dari bukan bentuk tulisan tangan ya Pak, bukan, tapi dari kalimat, pilihan kata, struktur frasa yang dia buat, seperti itu. Jadi memang dalam hal ini linguistik forensik memang terbiasa ya menelisik kalimat-kalimat yang memang sengaja dibuat karet gitu ya oleh berbagai pihak ya. Betul begitu Pak ya? Ada bukan hanya soal pasal karet sebenarnya Pak Adri. Jadi kita juga bisa membuktikan pemalsuan dokumen. Apakah betul ini dibuat pada tahun sekian atau dibuat sekarang tetapi kertas dan bahasanya pada tahun yang lampau. Begitu. Jadi dalam hal ini kita menyelidiki ada satu yang saya sendiri menjadi bidang bagian yang sangat saya sukai di dalam bagian linguistik forensik itu adalah bagian sejarah bahasa yang berkaitan dengan linguistik forensik. Ada banyak kasus saya yang berkaitan. Ada satu yang saya masih ingat sampai sekarang itu misalnya ada surat perjanjian jual beli yang memberitahu begini Pak Adri, batas-batas tanahnya itu. Pekarangan sungai, pekarangan hutan, pekarangan kali gitu, seperti itu. Nah, saya diminta untuk membuktikan ini asli tidak. Saya sampai harus meneliti di daerah itu, apakah memang kata pekarangan buat mereka itu tidak seperti kita pada umumnya. Pekarangan itu kayak pasti rumah gitu ya, atau yang ada di sekitar rumah. Kenapa disebut pekarangan sungai dan seterusnya? Nah, mereka mengatakan, iya, bahasa daerah juga tidak ada seperti itu. Lalu saya sangat yakin mengatakan bahwa ini palsu ini. Ya, dengan bukti-bukti lain, itu terbukti memang surat perjanjian yang mereka buat itu palsu. Kenapa? Karena di depannya mereka hapus ternyata, Pak. Bentuk batas-batasnya itu, kalimatnya seperti itu. Jadi itu saja kuncinya. Dan itu mereka semua, ya memang saya merasa kasihan juga saya banyak orang di penjara karena keterangan saya. Pak Frans, jadi kalau begitu, kalau Bapak memang melihat meaning suatu bahasa itu dilihat dari konteksnya, dilihat dari struktur kalimat yang bersifat luasnya dan seterusnya, maka kalau kita kembali pada Undang-Undang ITE, namanya aja kan dunia digital gitu ya, dunia media sosial yang seringkali kita tidak mendapatkan kalimat-kalimat lengkap ya, jadi SPOK-nya nggak ada gitu ya, apalagi kalau anak-anak muda nih SPOK-nya ditinggalin semua kan gitu. Nah, maka kalau misalnya ada satu kasus di mana kemudian lalu Bapak diminta mereview gitu ya, maka apa yang Bapak review?
Pak, yang direview itu pertama begini Pak. Apa namanya? Yang pertama itu kita lihat biasanya apakah ya misalnya begini, misalnya berkaitan dengan pencemaran nama baik gitu ya. Apakah kata-kata yang digunakan itu adalah kata-kata misalnya makian, ya kata-kata kasar gitu. Itu untuk dilihat. Jadi dilihat dari diksinya dulu. Yang kedua, kita lihat juga itu apa? Apakah dia menjawab pertanyaan ditujukan kepada siapa? Itu dilihat dalam konteks pertuturan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Nah, yang paling penting Pak, kalau dalam apa namanya media sosial, ya kalau media sosial itu yang paling penting itu adalah apakah motifnya itu memang betul motif mau merendahkan martabat orang lain atau mencemarkan nama baik orang lain, atau dia menggunakan itu bukan untuk tujuan itu. Jadi bisa untuk bercanda gitu, misalnya untuk bercanda dan udah kata-kata biasa, misalnya kata beberapa waktu lalu kata anjrit misalnya, anjrit gitu. Nah kalau saya ditanya mengenai kata itu Pak Adri, kata anjrit saya juga bingung karena harus saya cek dulu dalam kamus kita ada nggak? Oh ternyata sudah masuk gitu. Dan dia disebut sebagai bentuk tidak baku atau percakapan dari kata anjing. Nah, kalau itu diungkapkan gitu misalnya, diungkapkan di dalam itu dalam konteks apa? Apakah dia memaki kamu itu anjing gitu misalnya dalam konteks itu kita teliti. Jadi aspek dasar dari bahasa itu yaitu struktur kalimat, makna itu diteliti dulu. Baru yang terakhir motivasinya. Motivasinya memang dia marah atau dia betul-betul memaki atau sebenarnya tidak gitu. Seperti jadi sebetulnya bagi para linguistik forensik adanya pasal-pasal karet ya nggak masalah Pak ya. Karena toh kalau misalnya nanti dibawa ke hukum lalu kemudian Bapak dipanggil happy juga Pak ya sebagai saksi ahli. Ya, itu artinya begini Pak Adri, kan seharusnya kan apa namanya tidak perlu repot-repot kalau memanggil ahli bahasa kalau pasal-pasalnya itu tidak bersifat sana kemari gitu sebenarnya. Kalau undang-undangnya itu jelas, tegas gitu ya, dan semuanya lengkap, maka kehadiran ahli bahasa tidak terlalu sering. Yang terjadi sekarang bisa saja itu yang berkaitan dengan ahli bahasanya itu banyak sekali kasus. Nah, kami di kampus di FIB UI saja di Prodi Indonesia itu yang paling sering itu ada sekitar 4 atau 5 orang. Itu minimal sebulan itu 2 atau 3 kasus diminta. Bukan sebelum pandemi, tapi sesudah pandemi juga banyak begitu. Jadi ternyata dalam rangka berbahasa Indonesia pun juga perlu ada saksi ahli ya Pak ya? Perlu, sangat perlu. Jadi begini, ketika orang mau membuat sebuah perjanjian saja, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, ada yang datang kepada kami hanya untuk menanyakan, kalau gunakan kata dapat di dalam kalimat ini, apa maknanya? Kalau tidak digunakan, apa maknanya? Hanya nanyakan itu. Jadi kami menjelaskan itu ya dengan apa namanya struktur kalimatnya dalam perjanjian, udah selesai lalu. Kadang-kadang saya tanya, udah segitu aja? Iya Pak, segitu aja. Sesudah itu tentu ini Pak Adri minta nomor rekening. Nah itu yang penting. Kalau pengacara kan mereka apalagi pengusaha-pengusaha perlu kan supaya mereka tidak dirugikan misalnya, ya mereka biasanya menghargai jasa kita gitu, pengetahuan kita dengan seperti itu. Ya, Pak Frans, saya bayangkan ya dalam disiplin ini tentu tidak terlalu banyak pertikaiannya Pak ya, karena mungkin semua ahli forensik itu punya pemahaman yang sama tentang bahasa dan meaningnya, interpretasinya gitu. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau kembali kepada beberapa ada sekitar 9 pasal dalam Undang-Undang ITE yang memang kelihatannya sengaja dibuat ngambang, sengaja dibuat multi interpretasi,
maka ada dong Ya. kemungkinan, misalnya kemungkinan saya sebagai tersangka mengundang Pak Frans, sementara jaksa mengundang ahli yang lain, lalu kemudian para ahli linguistik itu berantem dong di pengadilan. Kira-kira ada nggak kemungkinan seperti itu, Pak? Ada kasus Pak, kasus besar yang kita semua saksikan, yaitu kasus Ahok ya. Oh, Da- oke. ada dua profesor, ada tiga profesor yang dihadirkan. Satu dari UI, satu dari Atmajaya, dan satu dari Universitas, kalau tidak salah itu dari Jawa ya. Saya tidak lupa universitasnya. Nah, yang dari UI itu dari pihak pengacaranya Ahok dan dari Atmajaya. Ya, tentu mereka berdua menjelaskan apa yang mereka maksudkan dari pernyataan Ahok itu. Diteliti dari berbagai aspek linguistik, maka pendapat mereka berbeda sekali dengan pendapat dari ahli bahasa yang dari Jawa itu. Saya lupa dari UGM atau dari mana gitu. Dan itu sah saja di pengadilan gitu. Jadi saya juga waktu kasus Ratna Sarumpait itu saya dihadirkan oleh pengacara Ratna karena mereka merasa gitu, ini undang-undang tidak tepat. Jadi waktu itu kan kalau Pak Adri masih ingat, itu digunakan undang-undang tahun 1946. Saya lupa, yaitu yang huru hara itu, menimbulkan huru hara. Nah, saya hanya dihadirkan di situ untuk mengatakan apakah pasal huru hara dalam tahun 1946 itu pas tidak dengan kronologis kasusnya Ratna gitu. Lalu saya jelaskan bahwa undang-undang itu tahun 46 itu motivasinya lain, ya, motivasinya lain, dan kalau dibandingkan dengan sekarang itu tentu tidak cocok gitu menurut saya. Tapi ahli bahasa yang dihadirkan oleh polisi dan jaksa itu mengatakan hal yang berbeda, dan kita serahkan kepada hakim gitu ya. Jadi saya berusaha menjelaskan pendapat saya. Nah, di situ hal yang biasa, Pak Adri. Begitu. Jadi walaupun ahli hukum membuat undang-undang yang bersifat karet sekalipun, ini kita tetap memakai bahasa karet itu ya. Tapi kemudian lalu ahli berusaha untuk menjelaskannya, namun sekali lagi semua berpulang kepada hakim ya Pak ya, gitu ya. Ya. Karena begini, pendapat ahli itu adalah untuk membantu hakim membuat keputusan yang benar. Jadi keputusan yang adil, keputusan yang tidak merugikan pihak lain gitu ya. Dan kita tidak mengatakan bahwa si A bersalah, tidak. Kita hanya mengatakan misalnya kata atau kalimat ini memang mengandung makna pencemaran nama baik. Begitu, pencemaran nama baik karena alasannya apa gitu. Jadi kita berargumentasi dengan data bahasa yang dipakai di dalam itu. Kita tidak mengatakan bahwa si A bersalah, atau kita mengatakan ini bukan termasuk pencemaran nama baik. Nah, ada satu kasus yang masih saya ingat gitu ya. Ada dua vendor Pak, vendor yang berkaitan dengan penyewaan lahan parkir Pak di sebuah mall. Nah, ketika pihak mall memutuskan untuk menghentikan vendor itu, lalu mereka menuliskan kata begini, ilegal dan tidak punya hubungan kerja, dan kalau mereka ini berarti ilegal gitu. Itu dibawa polisi gitu, kata itu. Nah, saya jelaskan apa arti kata ilegal, apa arti kata pemberhentian. Nah, kalimat-kalimat perjanjian itu sering Pak, sering. Pengumuman pun bisa dipakai orang untuk mengadukan sesuatu kepada polisi. Padahal itu pengumuman yang biasa gitu. Kalau menurut kita, nah apa salahnya pengumuman ini? Tetapi ada pihak yang terganggu, lalu mereka melapor kepada polisi. Nah, disitulah yang saya katakan, kalau pasal dari undang-undang itu jelas, maka tidak semua hal harus diselesaikan di pengadilan. Gitu. Seperti itu, Pak Adri. Jadi memang arti kita biarkan kemudian pada kekuatan bahasa itu untuk kemudian diterjemahkan oleh para ahli hukum, dan tidak perlu kemudian para ahli hukum, dalam hal ini hakim, meminta rujukan dari anda ya, dari para ahli linguistik forensik ya. Seharusnya begitu. Jadi, dan bagi semua orang kan jelas gitu, misalnya bagi
pengacaranya jelas bahwa ini tidak termasuk atau ini masuk atau tidak gitu, seperti itu. Saya kira Jadi ini mungkin satu call yang penting sekali dan baik untuk menjadi masukan bagi para ahli hukum, khususnya yang menekuni bidang-bidang drafting, ya, bidang legal drafting. Nah, betul sekali, Pak. Ya, kesan Bapak gimana mengenai kualitas drafting di Indonesia? Atau mungkin pernah nggak Bapak diminta membantu meningkatkan kualitas para drafter Indonesia sehingga kemudian lalu membuat kalimat-kalimat yang tajam, fokus, dan tidak kemana-mana alias tidak karet itu? Silakan Pak. Ya, ini sekadar cerita saja. Pada tahun 98 itu sebelum pergantian dari Soeharto ke Habibie itu, awal 98 itu saya masih dosen sangat muda, lalu ada permintaan dari ini Pak, dari Departemen Kehutanan untuk ahli bahasa. Nah karena saya yang paling muda, lalu disuruhlah saya tidak tahu sama sekali gitu, apa ya tugasnya. Tapi saya itu dipanggil sama menterinya, selalu duduk di belakang menteri. Kalau dia bingung tanya ke saya, Pak Frans, kalau kalimatnya begini bagaimana? Jadi saya jelaskan gitu, kalau misalnya kata ini dipakai artinya seperti ini. Kalau kata ini dipakai artinya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu pengalaman saya dalam hal undang-undang. Hampir 2 bulan saya bertugas di DPR hanya untuk membantu dari pihak kementerian untuk menjelaskan ketika mereka berdebat dengan DPR untuk menentukan pasal-pasal. Jadi kadang-kadang mereka berdebat hanya 1-2 kata saja, itu bisa 2 hari, 3 hari gitu. Seperti itu. Itu pengalaman unik saya. Nah, dalam hal drafting itu sebenarnya Pak, ada lembaga kami pernah diundang, tetapi sampai sekarang DPR itu mempercayakan kepada Badan Bahasa ya, yang berganti nama sampai sekarang sampai berganti nama. Nah, mereka yang mempunyai tugas seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah mereka hanya hadir di DPR atau mereka diikutkan dalam proses penyusunan, ya, proses penyusunannya. Saya nggak terlalu yakin bahwa mereka dihadirkan dari proses penyusunannya. Seharusnya memang hadir gitu, ya, atau harus ada ahli bahasa dalam membuat sebuah draft, ya. Kalau dulu waktu saya masih muda itu senior saya mengatakan mereka terlibat gitu. Ya, dalam penyusunan undang-undang, tapi mungkin kemudian tidak dilibatkan lagi. Begitu Pak Adri. Saya kira setuju Pak, untuk teman-teman linguis itu kemudian membantulah para ahli hukum terutama dalam legal drafting, karena kita tahu ya kecenderungan bahasa hukum kan bahasanya susah dimengerti gitu ya. Susah dimengerti, tapi juga di pihak lain kok masih bisa membuat kalimat-kalimat karet juga gitu. Jadi di satu pihak katanya rigid, definitif, sulit juga, tapi di pihak lain kok ada yang seperti halnya pada saat undang-undang ITE yakni karet. Jadi seakan-akan bahwa memang ini tergantung pesanan kan. Nah, itu yang kemudian mungkin teman-teman linguistik forensik itu segera perlu masuk untuk membantu mereka gitu. Ya, seharusnya begitu Pak, karena sebenarnya bahasa undang-undang itu salah satu laras bahasa saja. Dia toh bahasa Indonesia juga. Cuma dia salah satu larasnya laras hukum gitu ya Pak. Jadi bahasa laras hukum itu cirinya seharusnya itu tadi, harus jelas ya, harus rinci gitu, rinci dan harus tepat makna. Dia tidak boleh memiliki penafsiran yang berbeda terhadap maknanya. Gitu. Gitu. Baik, Pak Frans dan teman-teman sekalian, kita sudah di ujung acara ngobrol kita nih. Kita sudah sekitar 45 menit, tak terasa sudah ngobrol dengan Pak Frans. Nah ini dia nih, kalau ngobrol sama ahli bahasa memang ngalir terus ini. Pertanyaan 1, jawabannya bisa 10 ini ya Pak ya, gitu ya. Baik Pak. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Kira-kira di Indonesia ini, apakah bisa diasumsikan bahwa semua para pengajar di Fakultas Ilmu Budaya di Indonesia, saya kira bukan hanya di UI Pak ya, itu juga lalu memiliki kualifikasi untuk menjadi tadi linguistik forensik seperti Bapak? Semua bisa Pak, karena dasarnya hanya pengetahuan kami dalam bidang bahasa. Itu tadi ada gunanya kami belajar misalnya semantik ya, belajar sintaksis, belajar pragmatik, itu gunanya kami belajar ilmunya, ilmu bahasa itu.
Yang kedua adalah kita ahli semua yang belajar linguistik itu sudah punya pengetahuan dasar yang berkaitan dengan bahasa. Jadi ketika diminta untuk menjelaskan kasus dalam bidang bahasa tentu sangat mudah gitu. Seperti itu. Ya. Apakah ada asosiasi, Pak? Asosiasi yang mengatur para linguis ini? Sekarang ada namanya KLIV, yaitu Konferensi Linguis Forensik Indonesia. Kami juga di Indonesia juga sudah kami rintis ada jurnalnya, ya ada jurnalnya juga, tapi baru terbit sekali nih tahun ini kita karena masih terseok-seok dan tapi sudah ada usaha untuk seperti itu, Pak. Bahkan kita sudah beberapa kali dalam masa pandemi ini kita menghadirkan linguis-linguis dari luar negeri, dari linguis internasional untuk menjelaskan, membagi ilmunya mengenai perkembangan linguistik di negara lain. Nah, yang paling banyak sedang ditekuni para ahli yang sangat berminat dalam bidang linguistik forensik ini adalah penggunaan teknologi informasi, yaitu penggunaan komputer, ya kemampuan komputer untuk menganalisis satu kasus. Jadi misalnya suara dia itu tidak suaranya itu, dan suaranya itu apakah suara itu bersifat dalam tekanan misalnya atau dia suaranya bebas gitu. Dalam konteks sudah bisa diteliti melalui bunyi, Pak. Nah, itu alatnya ada, softwarenya dikembangkan, dan di negara-negara maju, Jepang, di Korea, di Amerika, di Inggris itu dikembangkan dengan sangat baik seperti itu. Nah, kita di Indonesia ada beberapa teman saya ahlinya, tetapi kita mungkin terkendala pada alat gitu ya. Softwarenya itu. Jadi kalau misalnya anak-anak SMA, lulusan SMA, kemudian lalu belajar di FIB, mengambil Departemen Bahasa Indonesia, berarti ini satu peluang yang terbuka, Pak, ya, untuk kemudian lalu bisa eksis, Pak, ya, gitu? Ya, betul, Pak, betul. Nah, ada teman mantan murid kami juga yang sering membantu orang untuk kasus-kasus bahasa ini. Dia bukan dosen, dia bukan ini. Nah, masalahnya di pengadilan, Pak Adri. Ketika di pengadilan itu selalu ditanya mana surat membuktikan bahwa Anda ahli gitu. Nah, kalau saya gampang, saya dapat surat tugas dari dekan. Jadi setiap kasus kecil ataupun besar selalu dekan membuat surat tugas. Jadi dekan saya itu dari dulu itu selalu bilang, wah ini Pak Frans lagi atau teman-teman kami yang lain. Nah, kenapa? Karena kasusnya banyak sekali yang minta gitu. Bahkan kami diminta misalnya dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi gitu. Ya seperti itu. Dan kenapa begitu? Karena mungkin karena terungkap di media lalu mereka datang ke UI. Seperti itu. Jadi kalau kami bagus. Nah, itu yang sedang kami usahakan dalam asosiasi supaya ada semacam pelatihan yang memberikan sertifikat bagi seseorang untuk menjadi ahli bahasa. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi saya kira juga harapan dari Pusat Forensik Terintegrasi UI adalah di mana kita kumpul untuk saling ngomong-ngomong soal forensik ini agar kemudian makin banyak pihak yang terlibat, makin banyak mahasiswa yang tertarik, makin banyak juga para pencari keadilan menggunakan jasa-jasa kita, ya, sehingga kemudian lalu keadilan hukum dapat tercapai di negeri kita. Gitu, Pak, ya? Baik, Pak. Baik, Pak Adri, ya. Baik, teman-teman sekalian, para pendengar, para peserta dari IG ini, demikianlah akhir dari ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Frans Asisi Datang dari Fakultas Ilmu Budaya UI, seorang ahli linguistik forensik. Moga-moga obrolan kita selama 45 menit ini ada gunanya bagi kita semua dalam rangka mencerahkan apa itu yang disebut sebagai pasal karet dalam Undang-Undang ITE, tapi juga kemudian lalu ke soal-soal linguistik yang kemudian lalu membutuhkan jasa ahli forensik dalam rangka pengungkapannya, dalam rangka menjelaskan apa yang terjadi mengenai artinya, tujuannya, dan seterusnya. Nah, kami mengharapkan agar teman-teman bisa ikut serta dalam forensik talk yang berikutnya, tentu dengan topik-topik yang lain dan juga dengan teman-teman yang akan hadir. Dan moga-moga dengan begitu lalu kemudian ilmu forensik dapat tetap berkontribusi di Indonesia dalam rangka pencarian keadilan hukum.
Demikian Pak Frans, terima kasih Terima kasih. atas obrolnya. Ya, selamat sore semua. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Ya. Silakan live Pak. Bye bye. Ya. Teman, itulah obrolan kami. Moga ada gunanya bagi kita semua. Dan sekali lagi, pada saat yang lain kami akan mengadakan forensic talk ini untuk yang lain. Dan kemudian kami juga mengharapkan agar teman-teman bisa hadir dan bersama-sama dengan kami untuk membuat situasi menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Selamat sore, bye-bye.